Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja graf 3 kami yang beranggotakan saya sendiri, Adam Raihan Kurnia Buat Tapea, Hesti Yohana Mahardika, Rahmat Rohmadoni, Fizar Sampurnajaya, Zaki Taufikur Rahman. Materi yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Zaki Taufikur Rahman. Untuk Zaki, dipersilakan. Matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Maksudnya dari ini adalah satu itu diartikan jika simpul I dan J bertetanggaan. Maksudnya I dan J itu antara simpul nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu jika bertetanggaan, seperti ada garis yang menghubungkannya, itu maka bernilai 1. Jika 0, jika dia tidak bertetanggaan dengan simpul I dan J. Jadi kalau dari 1 ke 5, itu di tengah-tengahnya ada 3, berarti hanya bertetanggaan dengan 1. Jadi 1 hanya bertetanggaan dengan 3 dan 2, karena dihubungkan dengan garis. Lanjut matriks bersisian. Jadi maksudnya dari matriks bersisian atau insidensi matriks itu 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Jadi ini hubungan antara simpul dengan sisi. Jadi sisi itu adalah garis ini, E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, jadi pada simpul 1, dia bersisian dengan E1 dan E2. Maka di tabel tertulis 1 dan E1 itu 1, 1 dan E2 itu 1, sisanya 0, karena simpul 1 tidak bersisian dengan sisi yang lain. Nah, berbeda pula dengan sisi E5. Karena itu cincin, berbentuk cincin, maka dia pasti hanya melewati lintasan itu, mulai dari simpul 4 dan balik lagi ke simpul 4. Jadi sisi E5 bersisian dengan simpul nomor 4. Bisa dilanjut. Senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan itu memerisasi simpul-simpul yang bertetanggaan dengan setiap simpul di dalam graf. Contoh dari senarai ketetanggaan dapat kita lihat pada gambar. Nah, ini maksudnya ini 1.2,3 maksudnya 1 itu bertetanggaan dengan 2 dan 3 seperti yang pertama. Seperti matriks bertetanggaan. Cuman ini lebih tersusun gitu. Jadi 1 sudah pasti dengan bertetanggaan dengan 2 dan 3. Bisa lanjut. Nomor 4 yaitu grafik isomorfik. Grafik isomorfik ialah dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Jadi contoh di sini untuk A dia terdapat 3 simpul dan G1 juga terdapat 3 simpul. Begitulah juga B di G1 dia terdapat 3 simpul yang tersambung, di G2 juga. Jadi isomorfik itu adalah dua buah graf yang bidangnya berbeda namun korespondensi antar simpul-simpul keduanya
dan antara sisi-sisi keduanya terhubung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hesti. Saudara Hesti dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang graf planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Jika kita lihat di gambar sebelah kiri, terlihat seperti memotong. Tetapi sebenarnya garis biru tersebut jika kita ubah, maka tidak akan berpotongan seperti gambar di kanan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Materi selanjutnya graf bidang. Graf bidang adalah representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Sama seperti graf planar sebelumnya, gambar A tersebut terlihat seperti memotong. Jika kita ilustrasikan di garis birunya kita ubah, maka gambar tersebut tidak saling berpotongan dan dikembangkan kembali menjadi gambar C sehingga membentuk garis bidang yaitu prisma. Sehingga garis A, B, dan C adalah garis planar dan graf B dan C adalah graf bidang. Materi selanjutnya, perhitungan jumlah wilayah graf bidang menggunakan rumus Euler. Jumlah wilayah F pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. Rumus Euler, F sama dengan E dikurang N ditambah 2. Keterangannya, jika E sama dengan jumlah sisi dan N jumlah simpul. Contoh soal. Hitunglah jumlah wilayah graf bidang tersebut dengan menggunakan rumus Euler. E sama dengan 15, yaitu jumlah sisinya, dan N sama dengan 8, yaitu jumlah simpulnya. Sehingga jika kita menggunakan rumus Euler, didapatkan F sama dengan E dikurang N ditambah 2, sama dengan 15 dikurang 8 ditambah 2, sama dengan 9. Materi selanjutnya, graf dual. Asumsikan G merupakan graf planar. Maka dual dari graf G biasanya dinotasikan dengan G yang diperoleh dengan cara berikut. Yang pertama, pada setiap daerah di G, buat sebuah vertex F yang merupakan vertex untuk G. Yang kedua, untuk setiap sisi di graf G, tarik sisi E yang menjadi sisi untuk G yang memotong sisi tersebut. Sisi E menghubungkan dua buah vertex F1 dan F2 yang berada dalam daerah R1 dan R2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E, yang salah satu verteksnya merupakan vertex berderajat 1, maka sisi E merupakan loop. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Romadhoni. Untuk Rahmat Romadhoni, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, materi selanjutnya adalah contoh dari lintasan Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Pada gambar, bisa kita lihat dari poin angka 3 menuju ke poin angka 1, menuju ke poin angka 2, menuju ke poin angka 3, menuju ke poin angka 4, lalu terakhir menuju ke poin angka 1. Oleh karena itu, contoh di samping merupakan contoh dari lintasan Euler atau graf semi Euler. Materi selanjutnya adalah contoh dari sirkuit Euler. Jika lintasan Euler tersebut kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup ini dinamakan sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Pada gambar bisa kita lihat dari poin angka 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 7, ke 3, ke 5, ke 7, ke 6, ke 5, ke 2, ke 6, dan yang terakhir kembali lagi ke poin 1. Oleh karena itu, contoh di samping merupakan contoh dari sirkuit Euler atau graf Euler. Jadi selanjutnya adalah contoh lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Pada gambar bisa kita lihat dari poin angka 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6,
7, lalu terakhir menuju ke 8. Oleh karena itu, contoh di samping merupakan contoh dari lintasan Hamilton atau graf semi Hamilton. Materi yang selanjutnya adalah contoh dari sirkuit Hamilton. Jika lintasan Hamilton kembali ke simpul asal membentuk sirkuit, maka dinamakan sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui sebanyak 2 kali. Pada gambar di atas bisa kita lihat dari poin yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-1, ke-7, lalu yang terakhir kembali lagi ke simpul asal yang sekaligus merupakan simpul akhir, yaitu poin kedua. Oleh karena itu, contoh di samping merupakan contoh dari sirkuit Hamilton atau graf Hamilton. Demikianlah akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.